Ini sigana aya sababaraha pangna muncul ieu teh kebanyakan di bawah sekian persen suka dilupakan. Babarinya suka dilupakan. Lamun dianggoma kumaha ieu nentukeun daya beda, nentukan validitas, nentukan reliabilitas dan sebagainya. Datara dianggo, poho deui. Nah itu. Padahal itu untuk menentukan itu nilai, ya Mak, untuk menentukan nilai, untuk menentukan soal yang bagus bagaimana. Kadang-kadang itu. Nah itu, nanti insya Allah secara lebih rincinya masalah teknis penyusunan soal dan sebagainya akan dibantu oleh narasumber peneliti. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini dasar penilaian di madrasah ibtidaiyah. Pertama, undang-undang yang biasa, dan kedua yang paling penting adalah SKDJ nomor 5161. Ini sudah Bapak Ibu mungkin baca karena terbitnya tahun 2018. Di sini dibahas dari mulai konsep penilaian sampai ke penyusunan lapor dan sebagainya. Ada di sini, baca silakan. Karena yang akan dibahas di sini cuma sekilas saja. Nah, cuma sekilas saja yang akan dihubungkan dengan masa normal dan masa pandemi atau masa khusus. Ini dasar hukumnya. Yang selanjutnya adalah tujuan penilaian. Sebenarnya ini bisa dibaca, tapi sekadar untuk mengingatkan bahwa tujuan penilaian itu kuncinya yaitu untuk mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, ya, baik itu sikap, ya, aspek sikap, pengetahuan maupun keterampilan. Penguasaan kompetensi, intinya penguasaan kompetensi. Ya, yang kedua, menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi. Ya, menetapkan ketuntasan. Jangan coba-coba ketika kompetensi yang kita ajarkan, KD yang kita ajarkan tidak tuntas, jangan coba-coba dilakukan. Kita begini numpuk di kelas matematika. Di kelas ini ya, hitung hiji tambah hiji itu bisa penghitungan jumlah di angka 1 sampai 10 tidak bisa. Seharusnya ada di kelas 1, maka jangan coba-coba dilangkahi. Dituntaskeun we dina laporan teh. Coba we pencetah. Ini akan bertumbuh nanti kesananya. Nuliatna komun teu bisa baca. Biasanya anu sok di kelas 3 terus sekarang ya teh kelas 2 kelas 3. Kelas 5 perkalian mulai. Perkalian itu ya akan matematika di sini. Caranya di kelas 3 tingkat TKD-nya dimaksimalkan. Ya, kemampuan dasarnya. Ya, baca, tulis, hitung. Itu di kelas 3 harus tuntas. Kemudian, nah untuk ketuntasan penguasaan kompetensi belajar ini bisa ya di kurun waktu semester atau ya di kurun waktu semester atau di harian atau di tengah semester atau di 1 tahunan. Tuh ketuntasannya. Kalau di akhir tahun nanti ada kelulusan dan di akhir tahun ada naik kelas. Untuk kelas bawah, kelas tengah dan sebagainya. Kemudian menetapkan program perbaikan dan pengayaan adalah tujuan yang penilaian itu. Ketika sudah dianalisis, kemudian ketika tidak tuntas, ada untuk perbaikan. Bukan hanya kepada anak, tapi perbaikan pengayaan itu atau perbaikan proses pembelajaran itu kepada kita. Misal bapak ibu mengajar suatu kadek, salah satu kadek, anak teh itu bisa nilai teh kadek itu ketika diberi nilai itu masih di bawah kakaknya. Nah itu introspeksi ibu yang ajarnya bapak guru ibunya
introspeksi, apakah najarnya saya itu bisa karena bina kali itu atau tidak? Atau kurang seharusnya pakai alat peraga itu. Seharusnya kita harus memakai istilahnya praktek. Iya tidak. Ini tidak. Ini mungkin alternatif. Maka jangan sekaligus 100% menyalahkan anak. Saya bodoh baik gitu. Padahal itu paling tinggi di KD itu misalkan ada 70 atau sedangkan kakaknya 75. Nah itu harus perbaikannya itu harus diintrospeksi ke diri kita sebagai guru. Bukan hanya menyampaikan. Kemudian soalnya pun bisa jadi valid atau reliable atau soalnya atau lain-lain. Itu perlu di berbagai alternatif untuk mempertimbangkan itu. Kemudian memperbaiki proses pembelajaran pada pendidikan ini termasuk yang tadi yang kita bahas bahwa ketika ada penilaian ini kurang dari KKN ini lebih, itu adalah kita introspeksi dan kita ambil untuk penilaian dan selanjutnya. Itu Bapak yang menurut tentang penilaian. Yang selanjutnya, fungsi penilaian. Memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, mendeteksi perbaikan hasil belajar. Pesan tadi secara berkesinambungan. Ini hampir sama. Tapi secara keseluruhan bahwa dilihat dari penilaian berdasar fungsinya, maka ada penilaian sumatif, ada penilaian formatif, ada evaluatif. Biasanya disebut formatif apa? Yang disebut formatif ya biasanya apa? Yang untuk menilai kata-kata harian atau tema tugasnya itu. Ya itu untuk memantau kemajuan belajar. Kedua, untuk memperbaiki perbaikan belajar itu formatif. Ketiga, bisa melalui observasi. Jadi di formatif ini, sifatnya bisa per KD, bisa per itu, bisa per tema, penguasaan materinya, sifatnya, prinsipnya seperti itulah. Jadi sebutlah penilaian harian atau penilaian harian atau penilaian satu tema disebut harian itu. Ya. Ada lagi yang penilaian sumatif. Ya, penilaian sumatif ini ya, tentang waktu tertentu dalam satu semester, dalam 1 tahun, dalam 6 tahun kan? Nah itu bisa dalam hal itu. Maka untuk menentukan lapor kenaikan kelas di sini, lapor biasa disebut sekarang selain PH berarti ada PAS dan ada PHT itu bentuknya. Kemudian yang terakhir dilihat dari itu ada evaluatif pembelajaran. Ini bisa per kelas, bisa per satuan pendidikan. Per kelas naik. Kalau per satuan pendidikan 6 tahun sekali lulus, itu boleh evaluatif. Maka sekarang dianjurkan tadi diarahkan untuk pertemuan kali ini untuk penilaian atau ujian madrasah. Arti untuk menentukan secara pengetahuan lulus atau tidak dari segi pengetahuan. Nanti soal-soalnya harus masuk. Kemudian, prinsipnya soheh. Kemudian objektif sampai 1 tahun ya kemudian kemudian soheh objektif, kemudian adil, menyeluruh, terpadu, terbuka, sistematik, dan beracuan kriteria akuntabel. Kira-kira saya kira di sini tidak ada yang susah, tapi yang biasa
mana adil, terbuka, akuntabel. Nah, akuntabel lah terakhir ya materi. Akuntabel, akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Artinya ketika kita ditanya oleh kepala sekolah, ketika ditanya oleh pengawas, bagaimana teknik penilaiannya, bagaimana nilai yang dihasilkan kepada kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai, tadi tidak objektif, tidak fakta. Kalau akuntabel itu tidak mungkin tidak objektif. Pasti ada kriteria di sini. Maka dapat dipertanggungjawabkan. Ini semua akuntabel bisa mengacu pelaksanaan di sini. Itu Bapak Ibu. Itulah tentang prinsipnya, tidak akan dibahas secara detail. Kemudian pendekatan penilaian. Nah, ini tadi di awal, jangan dilupakan. Ada pendekatan penilaian. Assessment as learning, assessment for learning, assessment of learning. Nih. Pertama, assessment assessment of assessment as. Jadi penilaian sebagai pembelajaran. Nah, berfungsi sebagai salah satunya formatif. Berarti itu masih kan tadi nyambung ya. Ada di sifatnya bisa per karya, bisa per tema. Tidak secara keseluruhan. Jadi berbarengan S itu sama. Ya, berbagi sama-sama. Kemudian dilaksanakan selama proses pembelajaran. Ini perlu ya penilaian, terutama penilaian sikap itu suka dilupakan, tidak dibangun S pembelajaran. Ini harus ini. Ya. Kemudian peserta didik secara aktif terlibat. Ada jadi dengan nilai bukan hanya untuk guru, peserta didik itu harus dilibatkan. Ada penilaian antar teman, ya, penilaian portofolio, penilaian ini. Jadi dilibatkan semua, dilibatkan. Dan di sini S learning, maka sangat berpengaruh S ini di sini, maka besar sekali di sini. Yang kedua, for learning, assessment for learning, itu selama proses pembelajaran sama. Dasar perbaikan proses pembelajaran, proses mengajar. Ini tadi kita bahas di penilaian. Kemudian dasar umpan balik di pendekatannya. Jadi ketika anak tadi nilainya kecil, tidak masuk maksimal, maka kita apa yang susahnya betul saja. Apa yang ini dan sebagainya. Tanya aja. Itu bisa maca guna, itu bisa maca apa? Terus bodoh sakit itu entong memang itu misalnya apa itu. Kemudian assessment of learning. Nah, ini akhir dilaksanakan setelah proses pembelajaran untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar. Biasanya di akhir ini. Jadi assessment of learning. Itu Bapak secara gambaran bahwa kita pendekatan penilaian itu bukan hanya pada of learning, tapi ke semuanya itu harus ada. Apalagi S dan for. S dan for. Maka jangan akhir saja tembak mana. Itu Bapak Ibu. Di sini perlu dilakukan dengan pendekatan ini.